Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dari HES 4D. Nah, saya di sini ini akan membahaskan tentang rekrutmen dan seleksi, di mana dalam manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya insani ini terdapat beberapa proses atau beberapa tahap. Salah satunya yaitu tentang rekrutmen dan seleksi, di mana rekrutmen ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu eksternal dan internal. Nah, rekrutmen sendiri adalah proses mencari atau menarik pelamar sebagai calon tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu atau kemampuan yang ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Nah, dalam rekrutmen ini bisa melalui beberapa metode. Yang pertama itu tentang iklan, kemudian tentang referensi di internal perusahaan, atau bisa sering juga dari karyawan sudah bekerja di situ. Kemudian melalui perusahaan penyediaan tenaga kerja melalui lembaga pendidikan. Nah, biasanya perusahaan ini bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Kemudian lembaga pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu tentang proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Nah, saya cuma akan membahas tentang 4 step dalam proses rekrutmen dan seleksi. Yang step pertama itu membahas tentang job description atau gambaran tugas. Yang kedua, step kedua itu tentang proses lamaran. Yang ketiga itu tentang proses seleksi. Nah, yang terakhir itu tentang step kontrak kerja. Yang step pertama itu terdapat dua, yaitu job description atau gambaran tugas. Nah, gambaran tugas adalah suatu penyertaan sistematis yang berisi tentang tugas, tanggung jawab, wewenang, serta informasi-informasi yang penting yang berkaitan dengan jabatan tertentu, dan juga hubungan antara posisi tertentu dan posisi lainnya, supaya perusahaan ini dapat mencapai tujuan dan bisa terkenal lebih secara luas lagi. Kemudian yang kedua itu tentang spesifikasi jabatan atau spesifikasi karyawan. Nah, spesifikasi karyawan adalah pernyataan tertulis tentang kualifikasi atau kualitas pendidikan, terus tingkat pengalaman, kualitas kemampuan, kualitas khusus, keterampilan fisik, emosional, dan teknis, dan kemampuan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Kemudian yang step kedua itu tentang proses lamaran, di mana proses lamaran ini terdapat metode yang bisa digunakan dalam bentuk surat lamaran, kemudian formulir lamaran, lamaran secara online, kemudian bisa berbentuk juga dengan CV. Nah, yang step ketiga ini membahas tentang proses seleksi, di mana proses seleksi ini terdapat 6 tahap atau 6 proses. Yang pertama itu tentang penerimaan pendahuluan. Biasanya yang pertama ini menyerahkan CV atau biodata atau formulir lamaran para calon pekerja tersebut. Kemudian yang kedua itu tentang tes penyeleksian. Nah, tes penyeleksian ini terdapat 3 tahap. Yang pertama tes kepribadian, tes pengetahuan, tes kemampuan. Kemudian yang ketiga itu tentang wawancara. Biasanya di wawancara ini meliputi tentang biodata serta pengalaman dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat itu tentang pemeriksaan referensi. Nah, yang kelima tentang evaluasi medis. Yang keenam tentang penerimaan karyawan. Dan yang terakhir itu di step 4 itu membahas tentang kontrak kerja, di mana kontrak kerja adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pekerja dan para pemberi kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, di waktu tertentu atau di waktu yang tidak tertentu. Biasanya kontrak kerja ini meliputi hak dan kewajiban.
Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.